9 genre fotografi. Sama seperti musik, fotografi juga memiliki genre atau aliran yang berbeda-beda. Genre dalam fotografi berguna untuk mengklasifikasikan foto-foto yang sudah dihasilkan oleh seorang fotografer. Buat teman-teman yang sedang menekuni dunia fotografi, ada baiknya mengetahui genre-genrenya terlebih dahulu. Genre fotografi dapat jadi panduan untuk menghasilkan tangkapan gambar yang keren sekaligus memukau. Oke, mari kita simak videonya. Langsung saja ke pembahasan 9 genre dalam fotografi. Yang pertama ada human interest photography. Genre ini merupakan aliran fotografi yang menggunakan manusia sebagai objek utamanya. Dalam aliran tersebut, sang fotografer akan berusaha mendapatkan sisi kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, sang fotografer juga berusaha membangkitkan empati orang-orang yang melihatnya lewat momen-momen yang dibidiknya. Jadi itu ya guys, teman-teman, yang pertama genre fotografi human interest. Jadi itu kayak membangkitkan empati orang-orang itu ketika melihat foto. Yang kedua ada portrait fotografi. Sama seperti sebelumnya, jadi objek utamanya itu adalah manusia ya. Meski sama-sama menggunakan manusia sebagai objek utamanya, hasil portrait fotografi tidak hanya menampilkan aktivitas manusia semata, tapi juga kayak ekspresi, mimik kepribadian hingga suasana hati objek foto itu. Itu sebabnya wajah seseorang selalu menjadi fokus utama pada genre ini. Meski begitu, hal-hal lain seperti latar belakang, pencahayaan maupun gestur juga tidak dilupakan ya. Oke. Yang ketiga ada jurnalis fotografi. Bila dilihat, jurnalis fotografi ini berbeda dengan kedua genre sebelumnya. Pada genre ini, sang fotografer itu harus bisa menciptakan tangkapan gambar yang dapat menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Karena ini merupakan bagian dari karya jurnalistik ya. Jadi setiap gambar yang dihasilkan harus sesuai dengan kode etik jurnalis. Yang keempat, street fotografi. Aliran street fotografi menjadikan realitas yang ada di jalanan sebagai objek utamanya. Meski terlihat mirip dengan jurnalis fotografi, ada ciri khusus yang membedakan street fotografi dengan genre fotografi tersebut. Pada street fotografi, sang fotografer melakukan pendekatan untuk menampilkan realitas sesungguhnya yang terjadi di ruang publik secara spontan, sementara fotografi jurnalis tidak. Yang kelima, fashion fotografi. Jika sebelumnya manusia, peristiwa, dan realitas jalanan yang jadi objek utamanya, pada fashion fotografi, baju, celana, serta aksesorisnya yang menjadi titik fokusnya. Memang tak dapat dipungkiri, peran model menjadi sangat signifikan dalam genre ini. Oleh karena itu, fashion fotografi kerap disamakan dengan portrait fotografi. Kendati demikian, fashion fotografi lebih menekankan pada desain pakaian atau item fashion yang digunakan si modelnya agar orang yang melihatnya tertarik untuk membelinya. Yang keenam, stage fotografi. Buat anak kos yang suka menonton pertunjukan budaya, teater, atau musik, aliran fotografi ini pasti kamu sukai. Pasalnya, kamu bisa memotret secara langsung artis, penyanyi, idola, maupun para seniman yang sedang pentas di atas panggung. Tantangannya, gerakan orang yang tampil di atas panggung sulit diprediksi, ditambah tata cahaya light yang sering berubah-ubah, membuat keahlian dalam mengambil setiap momen jadi hal yang terpenting dalam genre stage fotografi ini. Selanjutnya yang ketujuh ada landscape fotografi. Jalan-jalan ke pantai maupun gunung tidak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan pemandangan yang tersaji. Nah, kamu bisa mengabadikan pemandangan itu dengan menggunakan aliran fotografi ini. Supaya hasilnya semakin bagus, cari momen yang tepat untuk diabadikan. Misalnya saat matahari terbit atau tenggelam. Yang kedelapan, wildlife photography. Mengabadikan kehidupan alam liar di habitat aslinya memang sangat menantang bagi siapa saja. Bagaimana tidak, di alam liar, kamu bisa bertemu secara langsung dengan aneka hewan yang bebas berkeliaran. Tentu saja itu memberikan sensasi tersendiri dan dapat memicu adrenalin.
Namun, tak banyak orang yang tertarik dengan aliran fotografi ini. Selain karena berbahaya, wildlife fotografi biasanya hanya dilakukan oleh para fotografer profesional atau sudah berpengalaman menghadapi kehidupan alam liar. Kesembilan, makrofotografi. Bagi sebagian orang, objek-objek berukuran kecil seperti serangga, bunga maupun tetesan embun seringkali luput dari pandangan. Namun tidak demikian bagi para pecinta makrofotografi. Objek-objek berukuran kecil justru jadi bidikan utamanya. Dengan pengambilan gambar secara close up, objek berukuran kecil itu jadi terlihat sangat detail dan tajam. Untuk menghasilkan genre foto yang seperti ini, kamu perlu kamera DSLR atau kamera ponsel yang sudah dilengkapi dengan fitur optikal zoom yang besar agar bisa menangkap detail objek foto. Itulah beberapa aliran fotografi untuk kamu ketahui dan pelajari. Dari semuanya, aliran fotografi mana saja nih yang sudah kamu coba? Oke, selamat mencoba.